Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam satu sorotan tema harga sebuah pelayanan. Saudara yang terkasih, dasar perenungan kita di pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 37 ayat 7 sampai 8. Demikian firman tertulis. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pada pagi hari ini kita merenungkan satu renungan yang cukup indah, harga dari sebuah pelayanan. Saudara, berkata benar adalah baik, tetapi belum tentu diterima oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena kebenaran tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Kadang bahkan kebenaran menyakitkan. Karena itu, terkadang orang yang mengatakan kebenaran sering menjadi sasaran kemarahan. Inilah juga yang dialami oleh Nabi Yeremia seperti kita baca bersama di dalam Yeremia pasal 37 ayat 7 sampai 8. Saudaraku, bagian teks ini bercerita tentang Yeremia yang menyampaikan pesan dari Allah untuk Israel. Ada dua negara besar yang sedang bersinggungan dengan Israel saat itu. Mesir berada pada pihak yang bersekutu dengan Israel, sementara Babel adalah negara yang berlawanan dengan Israel. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bahwa tentara Firaun yang telah mengangkat untuk membantu Yehuda dalam memerangi peperangan dengan Babel nantinya akan kembali ke Mesir. Dan saat mereka kembali ke Mesir, tentara Babel pun datang kembali mengepung, bahkan menghanguskan Yerusalem dengan api. Saudaraku yang terkasih, kebenaran ini yang disampaikan oleh Yeremia dapat direspon dari dua arah. Pertama, biasa orang merespon dengan mengatakan ini berita yang menciutkan hati dan mematahkan semangat. Teganya seorang Nabi Yeremia mematahkan semangat juang Israel. Dalam posisi ini Nabi Yeremia dapat menjadi sasaran kemarahan. Dan benar, jikalau kita membaca ayat yang selanjutnya, kita bisa melihat gambaran Israel yang tidak senang dengan kebenaran itu. Yeremia dituduh untuk menyeberang ke Babel sehingga ia dipukul dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yeremia dan tinggal lama dan dimasukin di ruangan cadangan air di bawah tanah. Namun, kita bisa juga sebenarnya merespon berita ini dari sudut pandang yang berbeda, saudara. Sesungguhnya kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia bisa saja kita tempatkan sebagai informasi yang antisipatif. Ya, kita bisa memandangnya sebagai berita yang membantu mengantisipasi keadaan buruk. Dengan demikian, kita bisa merespon dengan kewaspadaan dan mengantisipasi segala hal yang masih di dalam kendali kita agar tidak banyak membawa dampak yang merugikan. Kalaupun kita bisa antisipasi lebih lagi agar keadaan yang buruk itu tidak akan terjadi. Saudara, di sini kita bisa melihat tabiat manusia pada umumnya.
Kita sering hanya mau mendengarkan apa yang kita mau dengar. Para pemuka Yehuda senang bahwa tentara Babel telah pergi karena takut kepada Mesir sang sekutu mereka dan tidak mau mendengarkan firman yang menyatakan bahwa Babel akan datang lagi bahkan menghancurkan Yerusalem kembali. Akibat dari ketiadaan penerimaan ini, maka Yeremia menjadi sasaran kemarahan, difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, walaupun sesungguhnya apa yang dia katakan adalah sebuah kebenaran, penyataan yang keluar dan diberikan oleh Allah. Saudaraku, umat Kristiani saat ini juga kita sering jatuh pada hal yang sama, bukan? Yaitu ketika kita tidak mau mendengarkan apa yang kita tidak sukai. Karena itu, jika kita setia menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, jangan heran bahwa kita mungkin diperlakukan dengan hal buruk. Kita harus bersiap untuk membayar harga demi menyampaikan firman Tuhan yang benar. Bahkan jika kita sampai dianiaya karena menyampaikan kebenaran, maka seharusnya kita bersukacita, sama seperti para rasul yang disesah karena menyampaikan Injil. Tentang hal ini, tidak hanya berlangsung dalam pemberitaan Injil, tetapi di dalam bidang pelayanan yang lain dan luas yang dipercayakan pada kita saat ini. Mungkin saja kita sedang dalam tahap-tahap bergumul menghadapi permasalahan karena kita menyuarakan kebenaran. Mungkin saja pelayanan kita sedang dibalas dengan penolakan dan fitnah, tetapi kita rela menderita, bahkan bersukacita karena itu, karena telah dianggap oleh Allah layak menderita penghinaan karena kebenaran. Karena itu tetap melangkah di dalam kebenaran, tetap melangkah dalam melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk sabdamu yang mengingatkan kami bahwa kadang tabiat kami hanya ingin mendengarkan apa yang kami mau dengar, walaupun itu penuh dengan kepalsuan. Terima kasih Engkau mengajar hati kami untuk menerima hal-hal yang tidak enak untuk didengarkan oleh telinga. Dan jika kami berada dalam posisi membayar harga dari sebuah kebenaran saat ini, kuatkan hati kami, sehingga kami tetap setia untuk melakukan pelayanan terbaik untuk Tuhan. Ya Bapa, ajar kami terus untuk memiliki kerendahan hati dan komitmen yang kuat untuk berada pada pihak kebenaran, menyuarakan kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.